Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mat Rangers, kembali lagi bersama aku Latifah Rusmi Husna, biasa dipanggil Tifa dari Matematika Angkatan 2022. Nah, kali ini kita kembali lagi nih bincang-bincang mengenai KBK yang ada di Matematika Universitas Andalas. Kemarin kan kita udah ngebahas tentang matematika terapan. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang KBK kombinatorika. Nah, sekarang nih aku udah ngebawa nih salah satu narasumber hebat kita, yakni dosen dari Departemen Matematika dan Sains Data yang sangat ahli di bidangnya, Ibu Dr. Lira Yulianti. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, kita mau ngobrol nih Bu tentang kombinatorika. Mungkin Tifa sebelum kita lanjut ke topik kita, Tifa pengen meminta dari Ibu untuk perkenalkan diri dan Tifa pengen tahu sedikit tentang riwayat pendidikan Ibu dan juga prestasi apa yang udah Ibu lewatin terutama di Ibu sebagai dosen di Universitas Andalas dan terkhusus di matematika ini, Bu. Oke, langsung aja. Ya, boleh, Bu. Oke, mungkin ini dulu ya. Kalau S1 Ibu lulusnya atau masuknya? Yang enaknya aja, Bu. Oke, masuknya tahun 1993, lulusnya tahun 1998. Habis itu Ibu melamar jadi dosen di sini. Kemudian lanjut sekolah S2-nya tahun 2003, selesainya 2006. Nah, terus lanjut S3-nya di tempat yang sama di ITB 2006 sampai 2011. Habis itu 2011 balik ke sini. Balik ke Padang lagi, Bu. Langsung mengabdi di sini lagi. Berarti kembali ke UNAN lagi ya, Bu. Iya. Mungkin yang jabatan apa yang pernah Ibu lewatin selama menjadi dosen UNAN gitu, Bu? Waktu 2011 mungkin sistemnya kita agak beda dengan yang sekarang ya. Dulu itu kan masih jurusan namanya. Jadi waktu Ibu pulang 2011, Ibu sempat jadi kordik. Kordik itu sekarang setara dengan Kaprodi S1. Oh, berarti Kaprodi sarjana S1 gitu. Iya, dulu kan kita masih Prodi S1 sama Prodi S2 dulu masih adanya. Jadi Kaprodi S1-nya sampai 2015 kalau nggak salah. Jadi Kaprodi S1 2011 sampai 2015. Setelah itu mungkin Ibu lebih fokus ke mengelola jurnal departemen. Jurnal kita sampai sekarang. Terus kalau prestasi mungkin dosen berprestasi sefakultas waktu itu 2018 kalau nggak salah. 2018 ya, Bu. Berarti dari Fakultas MIPA, Bu. Ibu juga ada jurnal Ibu Sinta 2 ya, Bu? Alhamdulillah sudah Sinta 2. Awalnya Sinta 3 tahun 2018. Habis itu alhamdulillah dengan bantuan teman-teman di jurusan dan mahasiswa juga 2023 kita sudah terindeks Sinta 2 dan terindeks DOAJ. DOAJ itu udah berarti open access ke semuanya bisa buka. Gitu. Berarti udah bisa diakses sama semua kalangan ya, Bu. Hebat ya, Bu. Berarti Ibu ada lanjutan untuk melanjutkan jurnal lagi, Bu? Sekarang masih, dan rencananya kita mau buat satu jurnal lagi kerjasama dengan Prodi Statistik. Oh, yang prodi baru ya, Bu. Mungkin kalau gitu kita lanjut lagi ke KBK Kombinatorika ya, Bu. Nah, di sini Tifa mau ngenalin nih, Bu, kepada Mat Rangers apa sih Kombinatorika itu dan mungkin Tifa pengen tahu bidang kajian apa Kombinatorika itu, Bu. Oh, kalau di Matematika UNAN, bidang kombinatorika itu kita ada stafnya ada berlima, ada Pak Prof. Safrizal, ada Ibu Lira Yulianti, ada Bu Deswelianti, ada Pak Narwen sama Pak Sandi. Untuk bidang keahlian mungkin kami relatif lebih banyak ke teorinya. Jadi Ibu, Pak Safrizal dan Bu Weli itu bidang teoritisnya. Kalau yang bisa mengarah ke terapannya Pak Sandi dan Pak Narwen. Jadi kita banyak mengkaji topik terkait matematika diskrit dan lebih khususnya teori graf, kita lebih terkait ke teori graf. Berarti ada mata kuliah yang harus diambil gitu, Bu, untuk untuk mendalami kombinatorika. Ada. Kalau mata kuliah wajibnya kan matematika diskrit ya, sama sekarang pengantar teori bilangan. Kalau mata kuliah pilihan kita punya pengantar teori graf, ada aplikasi teori graf, ada Kapita Selecta Kombinatorika 1 dan 2.
Iya, itu. Sama kombinatorika satu, mata kuliah pilihannya kombinatorika. Berarti itu mata kuliah pilihan yang ada di kombinatorika ya, Bu? Masih lebih sedikit dibandingkan KBK yang lain mata kuliahnya, mata kuliah pilihannya. Tapi peminatnya gimana, Ibu? Berapa tahun terakhir mungkin agak berkurang, tapi stabil sih. Cuman sempat ada periode di mana mahasiswa yang mengambil topik itu banyak, tapi sekarang ada tapi nggak banyak. Ada selalu ada di setiap semester selalu ada. Stabil gitu. Mungkin selanjutnya Diva pengen tahu, Bu, selama Ibu jadi dosen, ada mahasiswa bimbingan Ibu nih, apa aja topik skripsi dari kakak-kakak sebelumnya gitu, Bu? Oke, kalau yang S1 dulu ya, yang S1 dari sejak Ibu pulang 2011 itu awalnya kita baru bahas artikel yang sudah diterbitkan oleh orang lain. Jadi kita belum berani membuat hasil baru, waktu itu kita belum berani. Terus itu 2011, 2013 Ibu sudah mulai, harusnya ini kita bisa karena open problem di bidang kombinatorik khususnya yang teori graf ini sangat banyak. Jadi Ibu mulai mempush anak-anak ini, kakak-kakak kelas Tifa dan Nabil ini ke coba kalian gali, kalau coba cari ini, tentukan hasil yang baru dari apa yang udah ada sebelumnya, coba cari yang barunya apa gitu. Nah, lanjut ya, Bu. Tadi kita ngebahas tentang materi dari kombinatorika. Nah, sekarang Tifa pengen tahu nih, Bu, tentang penerapan kombinatorika di kehidupan sehari-hari. Mungkin Mat Rangers pengen tahu kenapa sih kita harus belajar kombi gitu, atau mungkin dasar tentang kombi gitu, Bu. Mungkin Ibu kasih contohnya yang agak sederhana saja ya, karena Ibu sebenarnya fokusnya ke bidang teorinya. Nah, misalnya gini, kita punya fasilitas kesehatan di UNAN itu mungkin cuma satu, yaitu yang rumah sakit UNAN. Terus kita punya beberapa gedung perkuliahan di UNAN ini yang menyebar posisinya di semua tempat. Nah, anggaplah kita mau buat atau kita mau menambah fasilitas kesehatan yang baru, dan tentu kita harus memikirkan biaya dan segala macamnya. Jadi mungkin salah satu penerapan teori graf di sini itu kita mau menempatkan si vaskes yang baru ini tuh di mana tempatnya yang paling tepat, sehingga si vaskes itu bisa dijangkau oleh semua orang yang berada di gedung perkuliahan yang ada di kampus ini, dengan jarak mereka ke fasilitas itu yang terdekatnya. Kita cari jarak yang terdekatnya, biar menghemat waktu dan menghemat biaya juga, kayaknya kalau seperti itu. Lebih efisien gitu ya. Penempatan si vaskesnya gitu, harus tepatnya lebih tepatnya di mana, biar kita dapat hasilnya yang optimal kan. Jadi si mahasiswanya yang memerlukan pertolongan lebih cepat itu dia bisa lebih cepat sampai di situ. Mungkin kira-kira seperti itu. Itu ya, Mat Rangers, contoh kombinatorika yang bisa kita terapin sedikit gitu di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin selanjutnya kan setelah dari Mat Rangers nih, Bu, kami dari mahasiswa terus dapat gelar sarjana, pengen kerja. Terus kami pengen tahu, Bu, apa sih, Bu, prospek kerja yang bisa diambil nantinya? Sebenarnya kalau lulusan matematik tidak hanya yang orang ngambil kombinatorik ya, tapi sebenarnya untuk mahasiswa matematik, lulusan matematika itu bisa sebenarnya kerja di semua bidang. Cuman kalau di kita mungkin lebih kuatnya ke dasar-dasar matematikanya, dan yang si dasar-dasar matematikanya itu kebanyakan dipelajarinya di bidang kombinatorika seperti logika dan pembuktian, kemudian ya lebih banyaknya yang logika. Jadi pengambilan keputusannya nanti bisa kita menggunakan yang si logika ini. Jadi tidak ada lapangan kerja yang khusus yang bisa diambil oleh mahasiswa, tapi bisa ke semua tempat. Karena ini juga lulusan dari sarjana matematika gitu ya, Bu, dan semua lulusan ini gelarnya juga SSI ya, Bu, jadi sama ya. Mungkin terakhir, Bu, Tifa pengen minta dari Ibu pesan semangat untuk mahasiswa matematika sekarang, dan mungkin mahasiswa yang mau mengambil TA yang tertarik dengan kombinatorika, Bu. Mungkin gini,
Kalau di kombinatorika, khususnya di teori graf, kita masih punya open problem yang banyak. Jadi misalnya nih kita dapat satu graf, kita bisa menentukan, misalnya seperti yang tadi sudah sempat Ibu singgung, ada rainbow connection number-nya, ada pelabelannya, ada dimensi metrik, dimensi partisi, locating, dari graf itu misalkan. Nah, graf itu bisa kita modifikasi menjadi suatu graf baru. Nah, si graf barunya itu bisa kita tentukan lagi yang topik-topik tadi, pelabelannya, rainbow-nya, locating-nya, dimensi metriknya, dan yang lain-lain. Jadi open problem di teori graf itu sebenarnya masih sangat banyak. Kalau mau dijadikan untuk bahan tugas akhir baik anak S1 ataupun anak S2, itu kita tidak akan kekurangan apa namanya ya, tidak akan kekurangan bahan, tidak akan kekurangan topik. Dan insya Allah dosen-dosen di KBK Kombinatorika itu bisa di bidang yang tadi Ibu sebutkan ya, insya Allah semuanya bisa gitu. Bisa membantu mahasiswanya ya, Bu. Catatan lagi, kalau mahasiswa yang mengambil topik kombinatorika itu jarang yang sampai lama gitu ya. Maksimal 1 tahun, maksimal 1 tahun. Udah selesai ya, Bu, penelitiannya. Tapi ya tergantung, balik lagi ke si mahasiswanya sendiri. Kalau misalkan saran dari Ibu nih, kalau misalkan idenya sedang mentok, nggak jalan gitu idenya, jangan takut untuk ketemu dosennya. Jadi diskusi sama dosennya, saya mentoknya di sini, siapa tahu dengan ketemu dengan dosennya terbuka gitu idenya. Jadi kan kadang-kadang mahasiswa ini tuh belum ketemu si hasilnya, nggak berani ketemu dosennya, jadi ngilang aja sebulan, 2 bulan, 3 bulan ngilang. Jangan gitu. Bikin jadwal. Jadi misalnya misalkan dengan Ibu nih, dengan Ibu ketemu sekali seminggu, nggak ada progres, ketemu pokoknya sama dosennya, jangan menghilang. Yang sering itu anak-anak tuh ngilang, yang sering hilang. Lama ya Bu prosesnya? Ya, jadinya lama. Padahal kalau dia rajin, sebulan lah bisa insya Allah. Asalkan rajin. Berarti kalau misalnya kita nggak ada progres, tapi tetap ketemu Ibu, atau nanti ada solusi dari dosen pembimbing ya, Bu? Nah, itu ya Mat Rangers, dari pesan dari Bu Lira tentang gimana sih cara kita nanti nyelesain sidang akhir kita. Jadi mungkin buat udah uni semua yang sedang menjalani prosesnya, jangan menghilang dan terus temui dosen pembimbingnya ya, Bu. Jadi kuncinya jangan menghilang gitu. Nah, mungkin udah selesai nih bincang-bincang kita sama Bu Lira tentang kombinatorika ataupun tentang matematika di Universitas Andalas. Udah banyak nih informasi ataupun ilmu baru yang udah dibagikan oleh Ibu kepada kita semua. Mungkin Ibu mau mengucapkan terima kasih buat Ibu Lira yang udah menyempatkan waktunya, udah berbagi sedikit ilmu dan cerita kepada kalian semua. Mungkin buat Mbak Ranger semua, semangat, tetap semangat untuk jalani perkuliahannya, dan jangan lupa hidup sehat. Oke, terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.